Shalom, bertemu lagi bersama Putri yang mau bercerita lebih asyik lagi. Kita mendengarkan bersama-sama ya, terutama untuk anak-anak TK Kristen Beta yang saat ini sedang belajar di rumah. Ceritanya ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dia punya anak kecil. Seorang ibu ini sayang sekali sama anaknya. Setiap 2 jam sekali diberi ASI. Dia minum. Kalau menangis, ibu ini segera bangun. Segera memberikan ASI-nya kepada anaknya. Kadang ibu ini kurang tidur. Karena apa? Karena dibangunkan oleh anaknya dengan tangisannya. Tetapi seorang ibu ini tetap sayang sama anaknya. Bahkan suatu saat ibu itu sudah capek sekali. Bahkan dia pusing karena nggak bisa tidur. Seharian kalau mau makan tumpah. Kalau mau minum tumpah juga. Jadi perutnya kosong sampai akhirnya ibu ini sakit perutnya. Karena dia sakit, seorang ibu ini sakit, anaknya nangis, minta ASI, minta minum. Tetapi ibu ini ingat, wah kalau sakit nanti ASI-nya juga nggak bagus. Maka seorang ibu ini berusaha bangun. Dia membuatkan air panas, terus dikasihin susu. Mau diberikan kepada bayi yang dia sayangi. Tetapi ketika ibu ini mau merebus air, apa yang terjadi? Airnya sudah mendidih, mau ditumpahkan karena seorang ibu ini badannya kan lemes. Jadi airnya tertumpah. Ngenain tangannya adik-adik. Sampai tangannya sini melepuh semua. Tetapi ibu ini tetap berusaha untuk membuatkan susu anaknya. Sampai akhirnya anaknya bisa minum susu buatannya. Dan dia berusaha, tangannya diperban, dikasih obat sampai sembuh. Setelah besar, anak ini mulai sekolah di TK, dia tumbuh cantik, mulai sekolah di SD. Tetapi ketika sekolah di SD, anak perempuan cantik ini sudah mulai malu. Ketika ibunya dipanggil untuk ke sekolah sama gurunya karena ambil rapot, si anak kecil ini malu. Ibu nggak usah sekolah aja, nggak usah ke sekolah. Biar nanti diambil sama itu nenek saya aja, ibu nggak usah keluar-keluar. Tetapi ibu ini tetap datang ke sekolah. Ketika ibu ini datang ke sekolah, apa yang terjadi? Anak ini benar-benar merasa malu dan marah. Karena apa? Diejek oleh teman-temannya. Melihat tangan ibunya itu luka-luka bekas kebakaran waktu dulu, yaitu kena air panas. Dia diejek, diejek teman-temannya. Akhirnya dia marah sekali sama ibunya, terus dia nangis, ibu nggak usah keluar, ibu di rumah saja, dah aku nggak mau sama ibu. Nah, apakah adik-adik pernah seperti itu? Pernah
nggak mau mengakui bahwa itu ibunya, ibu orang tuanya. Ya, Putri sarankan apapun yang terjadi sama orang tua, kita harus tetap menghormati orang tua. Tidak boleh malu, tidak boleh marah-marah sama orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua itu adalah sudah dengan penuh kasih sayang menyayangi anaknya. Di dalam Alkitab, dalam Lukas 22 ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata juga, orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak kenal dia. Nah, dalam kitab Lukas ini juga ada seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, pernah menyangkal bahwa dia nggak kenal Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi, Petrus terus bertobat. Dia mengaku salah di hadapan Tuhan. Nah, dengan cerita ini, anak-anak kalau sering berbuat salah, terutama terhadap orang tua, segera minta maaf sama orang tua. Ya, jangan simpan marah-marah terus sama orang tua. Tetapi segera minta ampun kepada Tuhan dan berbaikan dengan orang tua. Yang saat itu tadi dalam cerita ini adalah ibu. Karena ibu sudah berkorban untuk anaknya, yaitu waktu kecil membuatkan susu. Dalam firman Tuhan juga, Tuhan Yesus sudah berkorban. Dia menderita di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Demikian cerita dari Putri. Jadi kita harus tetap menyayangi orang tua, dan kita minta maaf, minta pengampunan terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.